pemanfaatan portal rumah belajar. Jadi kita akan belajar lagi, kita akan memperoleh ilmu lagi mengenai pemanfaatan salah satu media berbasis website ya, karena portal ini rumah belajar. Dan beranjak ke pembacaan doa supaya acara webinar kita pada hari ini bisa sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu Bapak Ibu peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari saya mengajak kepada kita semua, sebelum kita memulaikan acara kita pada pagi hari ini, kita hening sejenak, larut dalam doa. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita azamkan pada pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang beragama Islam, saya mengajak untuk sama-sama kita membuka dengan baca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, izinkan kami berdoa kepadamu dan kabulkan apa yang kami mohon ya Allah. Hari ini kami mengadakan kegiatan dalam rangka pembelajaran kepada kami agar kami bisa mengaplikasikan untuk generasi yang akan datang. Ya Allah, mohon perkenanmu, sekiranya acara ini baik, maka ridhoilah ya Allah, berikan manfaat dan kemaslahatan untuk kami semua, agar kami bisa tampil menjadi orang-orang baik di keluarga, lingkungan, dan di tempat kami bekerja. Ya Allah yang Maha Rahman dan yang Maha Rahim, jadikan pertemuan ini adalah pertemuan yang mendatangkan barokah, hilang dari fitnah dan dosa. Dan sekiranya ada fitnah dan dosa ya Allah, maka kami mohon kepadamu, hilangkan semuanya itu ya Allah, agar kami bisa bekerja dengan tekun, ikhlas, sabar, mengharapkan ridha darimu. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena kita masih diberikan kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tidak banyak yang saya sampaikan karena kita sudah molor waktunya, sudah sampai 40 menit. Ya, cuma ada hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, bahwa kita sebagai guru atau sebagai PNS, ya, ini posisi kita sekarang bukan dalam posisi dalam keadaan libur. Kita tetap bekerja. Kita sebagai PNS atau sebagai ASN, kita tetap diwajibkan untuk bekerja. Jadi apakah itu bekerja di sekolah atau bekerja dari rumah. Nah, untuk itu bagaimana kita membuktikan bahwa kita bekerja dari rumah? Berarti kita ada laporan-laporan pekerjaan kita yang bisa kita pertanggungjawabkan. Bukan hanya sekedar kita mengatakan bahwa saya sudah melaksanakan kegiatan pikon atau kegiatan pembelajaran melalui Keeper dan sebagainya, tetapi buktinya itu harus ada sebagai
pegangan kita ya ketika kita dimintai pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pembelajaran kita pada masa COVID-19 ini. Itu yang pertama. Yang berikutnya, kita sebagai guru itu ya senantiasa harus meningkatkan kompetensi kita ya. Jadi tidak hanya stagnan atau diam di tempat, atau tidak hanya merasa nyaman dengan kondisi kita yang seperti dulu ya, tetapi marilah kita keluar dari zona nyaman itu ya, untuk demi peningkatan kompetensi kita, terutama demi peningkatan pendidikan kita di SMA Negeri 3 Poso, yang pada akhirnya juga bisa meningkatkan mutu pendidikan atau mutu hasil yang diharapkan sebagaimana mestinya. Nah, oleh karena itu, terima kasih pada Ibu Indra yang telah berusaha untuk sebagai contoh kita bagaimana guru itu terus meningkatkan kemampuannya, yaitu dengan cara mengikuti seleksi sebagai duta rumah belajar ya, yang sampai saat ini sudah pada sampai level 4 ya. Ini merupakan salah satu contoh terutama bagi guru-guru yang masih muda-muda ini, yang potensinya masih sangat bisa dikembangkan ya. Mungkin kalau yang sudah ya 1 tahun mau pensiun lagi ya, mungkin potensinya sudah mulai berkurang, tetapi itu bukan menjadi halangan, tetapi marilah kita tetap semangat untuk mengikuti perkembangan zaman ini, terutama perkembangan teknologi pendidikan. Nah, untuk guru-guru yang masih muda-muda ini, marilah kita mengembangkan diri kita ya, karena sekarang ini banyak pelatihan-pelatihan yang bisa kita ikuti secara gratis ya. Lalu mungkin masih awal-awal ya, saya mungkin dengan Pak Putu sering posting beberapa pelatihan secara daring ya, tentang pembelajaran, tentang metode pembelajaran dan aplikasi pembelajaran dan sebagainya ya. Cuma mungkin akhir-akhir ini sudah agak kurang kita posting ya, tapi marilah kita sama-sama mencari informasi bagaimana cara kita meningkatkan diri kita ya, karena kalian yang masih muda-muda ini ya, ini masih banyak kesempatan untuk pengembangan diri, karena ke depan pembelajaran kita itu mungkin lebih banyak menggunakan teknologi. Oleh karena itu diharapkan marilah kita ikuti perkembangan teknologi pendidikan ini ya, demi kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, untuk persiapan kita menghadapi pembelajaran tatap muka ini juga kita tidak bisa abaikan ya, karena kita sudah juga beberapa kali saya juga ditanya oleh orang tua baik atau masyarakat yang ada di sekitar saya, rumah saya, mungkin juga ada ketika ketemu di masjid dan sebagainya ya, katanya kapan SMA 3 untuk belajar tatap muka, kemudian melihat SMA 4 dan SMA 1 itu mereka sudah melakukan pembelajaran tatap muka. Tapi saya jawab ya, kita tetap masih mempersiapkan diri kita sambil menunggu perkembangan COVID-19 yang ada di daerah Poso ini, karena kita tahu beberapa minggu lalu ya, mungkin minggu lalu ada beberapa kelurahan yang kita lihat berada di zona merah. Nah, oleh karena itu bukan kita tidak mau cepat melakukan pembelajaran tatap muka, tapi kita juga harus waspada terhadap hal ini, terhadap
perkembangan COVID-19 ini, ya karena itu demi keselamatan kita bersama. Karena dalam hal ini bukan masalah pengetahuan siswa atau kepintaran siswa, tapi bagaimana masalahnya dengan kesehatan siswa. Nah, oleh karena itu, marilah kita sama-sama mempersiapkan segala sesuatunya atau segala persyaratan pembelajaran tatap muka itu dengan sebaik-baiknya, sehingga ketika kita melakukan pembelajaran tatap muka itu bisa kita laksanakan sesuai dengan protokol penanganan COVID-19. Nah, kemudian selanjutnya dari sekolah itu kita sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi segala aplikasi atau semua aplikasi yang ada yang bisa kita gunakan atau kita gunakan untuk mempermudah pembelajaran kita secara daring. Nah, beberapa minggu lalu ya kita ditawarkan oleh Kuiper School, ya bagaimana dengan kalau kita tingkatkan lagi, kalau tadinya penggunaan Kuiper School itu gratis, tapi bagaimana kita tingkatkan lagi dengan yang premium, di mana kita anak-anak kita bisa mengunduh videonya, kita juga bisa lebih leluasa lagi menggunakan Kuiper School itu. Nah, oleh karena itu diharapkan Bapak Ibu dapat menggunakan fasilitas yang sudah disediakan oleh sekolah ini dengan semaksimal mungkin, seefisien mungkin, ya demi kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan. Nah, karena kita sekali lagi bukan posisi libur, tapi kita dalam posisi tetap belajar. Nah, oleh karena itu tanggung jawab kita sebagai guru, di mana kita harus mengajar, itu tetap harus ada. Jika ada siswa yang tidak aktif, itu cepat saja diinventarisir atau dilakukan pengecekan terhadap orang tuanya atau anaknya sendiri. Jangan sampai nanti sudah terakhir atau sudah nanti di rapat penentuan nilai siswa baru kita mengeluh anak ini tidak aktif dan sebagainya, sementara kita tidak punya data tentang apa aktivitasnya, misalnya daftar hadirnya kita tidak print atau dan sebagainya, atau kita tidak punya data bagaimana sejauh mana kita menangani anak ini yang tidak aktif ini, bagaimana tindakan wali kelas dan seterusnya terhadap anak didik yang tidak aktif ini. Nah, oleh karena itu ketika kita menemui siswa yang bermasalah, marilah kita sama-sama menanganinya. Ya, kalau perlu kita ke rumahnya, kita mungkin bisa berkunjung ke rumahnya atau kita bisa tanya langsung supaya kita bisa melihat kondisi langsung anak tersebut. Kalau segala upaya kita sudah tempuh dan anak itu tetap seperti itu, ya jadi kita bisa mengambil langkah cepat, yaitu mungkin anak ini kita bisa sarankan untuk pindah dari SMA Negeri 3 Poso, karena mungkin ketika dia masuk ke SMA Negeri 3 Poso ini itu hanya bukan kemauannya atau mungkin hanya kemauan orang tua, sehingga dia tidak punya motivasi belajar di sini. Oleh karena itu, sekali lagi saya harap ketika kita menemukan masalah terhadap anak-anak, marilah kita ikuti perkembangan anak itu, jadi sehingga lebih awal kita sudah bisa menangani anak ini. Jangan nanti sudah finish, sudah pada penentuan nilai, baru kita mengemukakan apa-apa kendala yang ditemui pada saat pembelajaran. Nah, itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan pada saat ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu guru yang telah melakukan pembelajaran selama semester 1 ini. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan pada Ibu Indra, kami atas nama pimpinan sekolah mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Ibu Indra bisa sebagai duta rumah belajar mewakili Provinsi Sulawesi Tengah, dan
insya Allah rumah belajar ini juga bisa kita pergunakan sebagai alternatif lain untuk aplikasi pembelajaran di dalam pembelajaran daring. Karena ya saya sudah lihat rumah belajar itu ada berbagai macam fiturnya, bahkan sampai ada laboratorium mayanya. Ya, ada laboratorium maya, ada pembentukan kelas dan sebagainya. Karena tahun lalu ya saya sudah pernah ikuti, sudah pernah pakai juga, cuma tidak aktif karena mungkin jaringan kita anak-anak juga lalu masih agak berketat untuk membawa HP dan sebagainya, walaupun HP tapi tidak punya pulsa dan sebagainya. Nah, oleh karena itu materi hari ini marilah kita ikuti dengan baik-baik agar supaya mungkin ini salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan terutama bagi Bapak Ibu guru yang mungkin mata pelajarannya tidak ada di Google School, ya mungkin ada beberapa yang bisa lebih mudah lagi kita kalau gunakan rumah belajar, berarti kita pakai rumah belajar. Demikian, atas perhatian dari Bapak Ibu diucapkan banyak terima kasih. Selamat mengikuti kegiatan ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan pada saat ini kita buka dengan resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan salah satu produk dari Pusdatin di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi, ya. Tentunya mendukung pembelajaran di era industri 4.0 sekarang ini, yaitu pembelajaran yang berbasis TIK, ya, berbasis TIK. Kemudian dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru, khususnya, ya, di sini menjangkau semua jenjang pendidikan, ya, mulai dari PAUD, kemudian SD, SMP, SMA atau SMK, dan yang sederajat. Ya. Rumah belajar juga, ini konten-kontennya itu yang ada di rumah belajar dapat diakses dan dimanfaatkan secara gratis oleh guru dan siswa. Hingga saat ini sudah tergabung, ya, sekitar 266.000 lebih, ya, guru dan 640.000 lebih siswa yang bergabung dalam portal rumah belajar. Tentunya harapannya setelah kegiatan ini kita juga semua guru-guru di sini nanti bisa ikut juga bergabung ke portal rumah belajar ini. Nah, bagaimana kita mengakses, ya, portal rumah belajar? Nah, untuk mengakses portal rumah belajar ini, kita cukup mengetikkan saja ini alamatnya, yaitu belajar.kemdikbud.go.id. Jadi ini adalah alamat website dari rumah belajar. Bisa kita langsung ketikkan saja di browser, ya. Atau bisa juga download aplikasinya menggunakan Play Store, juga sudah tersedia. Jadi saya langsung saja mungkin kita bahas ini, ya. Masuk ke laman rumah belajar langsung. Jadi Bapak Ibu, begitu kita membuka portal ini, ya, belajar.kemdikbud.go.id tadi, maka kita akan sudah masuk di laman portal rumah belajar. Ini ada beberapa panduan pemanfaatan rumah belajar untuk belajar dari rumah, ya, dengan menerapkan model-model pembelajaran inovatif. Di sini bisa kita unduh nanti filenya, ya, Bapak bisa unduh kemudian dipelajari. Selanjutnya fitur-fitur apa saja yang ada di portal rumah belajar. Nah, di portal rumah belajar ini menyediakan 4 fitur utama, ya, dapat 4 fitur utama dan 6 fitur pendukung. Nah, fitur utama di sini ada beberapa yang nanti akan saya kenalkan. Itu ada sumber belajar, kemudian ada kelas maya, ada bank soal, laboratorium maya, yang ini tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ini ada 4 fitur yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran.
Kemudian ada fitur-fitur pendukung juga. Di sini ada 6 fitur pendukung. Yang pertama adalah fitur peta budaya, buku sekolah elektronik. Ini mungkin sudah sering kita dengar ya, BSE yang sering kita download berupa modul. Dan ini ada wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, pengembangan keprofesian berkelanjutan, dan edugen. Nah, sekarang kita akan coba masuk dulu ke ini. Apakah saya terlalu cepat, Bapak Ibu? Ya, mungkin Bisa didengar dengan jelas? sedikit lebih rileks. Mungkin sedikit lebih rileks. Nggak usah pun. Oke, jadi Bapak Ibu, di sini kita coba ya melihat yang pertama ada apa di rumah belajar ini. Jadi di sini ada sumber belajar. Ya, salah satunya ada sumber belajar. Ini menyediakan bahan ajar ya, bahan ajar yang bisa dimanfaatkan oleh guru dan siswa. Nah, bahan ajarnya ini berupa video ya, kemudian ada berupa audio saja, kemudian ada juga yang berupa web. Kemudian pelajaran apa ya? Misal sejarah ya, sejarah. Nah, di sejarah ini ada total 4 konten. 4 konten yang bisa kita manfaatkan di sini. Nah, terus konten-konten lainnya mana ya? Ini yang berupa video. Kemudian ada web di bawah, bisa kita cari. Jadi sumber belajar ini bisa kita manfaatkan, nanti kita sesuaikan dengan materi yang ingin kita ajarkan. Ya, kemudian kita cari mana yang cocok, kemudian kita gunakan sebagai salah satu sumber belajar. Sumber belajar ini juga bukan hanya peran kita sebagai guru di sini, bukan hanya untuk mengakses saja ya. Seperti yang kata Pak Adi tadi, bahwa ini memang disiapkan untuk kita ya, dari kita untuk kita, seperti itu ya. Jadi ini memang guru diharapkan juga bisa berkontribusi langsung ya, mantap. Kemudian bisa berkontribusi dengan membuat video-video pembelajaran interaktif ya, video pembelajaran ataupun berupa media pembelajaran interaktif ya, dalam bentuk web ataupun audio yang kemudian nanti diharapkan ibu guru juga bisa berbagi ya, berbagi tentunya dengan upload konten-kontennya ke dalam sumber belajar ini, seperti itu. Ini sudah masuk terdaftar menjadi salah satu penyelenggara di Asmaya ya. Jadi sudah bisa menggunakan di sini, tinggal mendaftar sebagai guru ya. Dan siswa juga harus terdaftar di sini sehingga nanti bisa bentuk kelasnya ya. Jadi bisa diakses oleh siswa juga. Oke, selanjutnya adalah fitur bank soal ya. Bank soal. Kemarin saya sempat nanya anak-anak juga, alhamdulillah mereka juga sudah banyak juga yang menggunakannya, sudah ada yang menggunakan bank soal ini untuk melatih mereka mengerjakan soal-soal materi tertentu yang mereka ingin kuasai ya. Jadi bank soal ini merupakan fitur kumpulan soal ya, kumpulan soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Di sini tersedia berbagai tes ya, ada latihan, ulangan, dan juga ujian yang bisa diakses oleh siswa. Kita lihat tampilannya seperti ini. Dapat diakses secara gratis juga ya. Ini ada dari SD, SMP, kemudian SMA ya. Nah, kita coba buka misal sini SMA ya, kelas 10, ada kelas 11, kelas 12. Coba dulu buka salah satunya. Kita kelas 10. Nah, di sini nanti anak-anak ya, siswa kita bisa memilih mata pelajaran apa yang ingin mereka pelajari, ingin mereka uji kompetensinya. Misal pelajaran bahasa Indonesia ya. Kita buka evaluasi umumnya kelas 10 tadi. Nah, di sini juga tersedia banyak soal-soal ya. Soal-soal ini dari mana? Tentunya ini adalah soal-soal yang dibuat oleh Bapak Ibu guru ya, yang sudah bergabung di
rumah belajar ini. Ini ada ulangan harian ke-1 ya, dibuat oleh Pak Hendriawan Widiatmoko ya. Oh, ini almarhum ya, ada di sini ya. Hasil karyanya ada di sini, bisa dimanfaatkan. Ini Bapak Hendriawan ya. Ini salah satu penggagas dari portal rumah belajar juga. Kemudian ini bisa dibuka. Mereka lihat, kemudian mereka coba kerjakan latihannya. Kita nanti sebagai guru perannya bisa mengarahkan siswa untuk berlatih, terutama kelas 12 ini ya, kelas 12 untuk berlatih mengerjakan soal-soal di sini. Di sini ada, kemudian mereka tinggal pilih jawabannya. Dan soal 1 dari 2 ini 2 nomor ya. Nah, dipilih, kemudian mereka bisa melihat hasilnya. Ini foto dari penggunaan bank soal. Selanjutnya, di sini tersedia berbagai aplikasi ya, media praktikum yang bisa digunakan. Contohnya ini ada daya hantar listrik larutan ya. Ini untuk pelajaran apa nih? Ini ya Pak dia. Kemudian ada ini grafik persamaan kuadrat ya. Jadi ini saya rencana nanti kan di kelas 10 ini ada ya materi fungsi kuadrat. Jadi kalau nanti ini akan coba digunakan yaitu grafik fungsi kuadrat ya. Ini ada uji kandungan protein dalam makanan. Nah, ini pelajaran biologi ya. Biologi atau kimia ini ya. Seperti itu ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk lihat selengkapnya di sini banyak ya, ada banyak yang bisa kita gunakan. Untuk matematika juga ada beberapa aplikasi itu. Nah, ini kita lihat selengkapnya di sini ada hukum Hooke, reaksi eksoterm dan endoterm ya. Jadi tinggal dimanfaatkan ini laboratoriumnya, sehingga pembelajaran juga itu di rumah anak-anak lebih menyenangkan lah ya. Jadi tidak monoton dengan bentuk materi terus yang kita berikan, tapi sekali-kali bisa kita ajak untuk melakukan praktikum walaupun dari rumah seperti itu ya. Nah, misalnya grafik persamaan kuadrat pada mata pelajaran saya, bisa kita coba ini. Nanti kalau untuk yang pelajaran kimia mungkin Pak Adi bisa jelaskan maksudnya itu apa ya. Nah, ini grafik ini jadi mereka bisa langsung melakukan percobaan. Ya, di sini juga sedia ada bahan LKS interaktif ya. Tentunya bisa dibuka ini jika kita sudah login juga ya. Nah, ini lakukan percobaan. Ya, nanti akan saya tunjukkan juga contoh RPT-nya ya dengan menggunakan ini. Jadi siswa diminta untuk menganalisis grafik fungsi kuadrat yang mereka bisa lakukan sendiri dan melakukan praktikum dari rumah ya. Seperti contohnya ini. Ini ada A ya, nilai A, B dan C pada persamaan kuadrat. Nah, berdasarkan nilai A, B, C ini nanti siswa bisa menganalisis ya. Ini kalau A-nya misalnya saya ganti dengan 0, oh ternyata tidak bisa. Oh, kenapa A tidak bisa diganti 0 ya? Oh, nanti kalau A-nya yang 0 karena bentuknya itu kan AX kuadrat ya, tambah BX tambah C. Kalau A-nya 0 berarti dia tidak akan berbentuk persamaan kuadrat ya, sehingga tidak bisa. Jadi siswa akan mengetahui oh tidak bisa 0 ya. Kita bisa nanti memunculkan pertanyaan saat kita sudah melakukan diskusi gitu kan. Bu, kenapa A-nya tidak bisa 0 misalnya kayak gitu. Jadi mereka akan memunculkan sendiri pertanyaan berdasarkan praktikum ini. Bisa mereka mengganti B-nya yang 0 ya. Terjadi perubahan. Tapi bergeser dan memotong sumbu Y. Seperti itu. Mereka tambah lagi, misal A-nya yang mereka ganti lagi menjadi negatif ya. Negatif misal negatif 1 ya. Grafiknya terbalik seperti itu ya. Jadi dengan ini siswa diharapkan nanti bisa menganalisis grafik fungsi kuadrat berdasarkan koefisien. Nah, ini untuk matematika ya. Ya biasanya kalau lab itu kan ada tersedia untuk kimia, fisika, biologi dan juga matematika. Untuk Bapak Ibu yang lain bisa menggunakan perannya sebagai orang tua, mungkin ada anaknya yang SD, SMP, SMA, bisa diajak menggunakan nanti laboratoriumnya ini ya.
sebagai salah satu media pembelajaran yang menarik lah ya, yang bisa mengasah kemampuan anak untuk menganalisis ya. Nah, ini ada apa nih? Ada noise ya, noise jaringan. Bagaimana Bapak Ibu, bisa diikuti? Bisa. Saya lanjutkan lagi, masih seputar Lab Maya ya. Kenapa Lab Maya lagi? Karena saya agak tertarik ini ya. Mungkin ini pelajaran apa nih? Uji kandungan protein dalam makanan. Ini daya hantar listrik larutan nih Pak Adi kan ya, ada. Saya coba buka yang daya hantar listrik larutan. Ini materi kelas berapa ya Pak Adi ya? Daya hantar listrik di kelas 10 dia. Kelas 10 ya. Kalau kimia. Jadi ini bisa kita coba ya lihat bagaimana menariknya ini laboratorium Maya. Nah, bagaimana penggunaannya? Di sini sudah ada terhubung ya. Ini ada larutan ya Pak Adi ya. Kemudian ini ada jenis larutan. Apakah mungkin mengecek ini kayaknya apakah jenis larutan ini bisa menghantarkan listrik, begitu ya Pak Adi? Iya. Pilih-pilih berarti larutannya. Nanti kemudian sepertinya lampunya menyala atau tidak barangkali Bu ya. Iya. Masukkan misal sini jenis larutannya ada banyak ini ya, bisa dicoba. Kemudian misal air murni, kita hubungkan saklarnya apakah lampunya menyala atau tidak, gitu kan? Saklarnya kita nyalakan ini ya. Nah, ternyata lampu tidak menyala. Kita matikan lagi saklarnya. Kemudian Anda bisa menguji lagi, oh kalau air garam kira-kira menyala atau tidak ya Pak Adi ya. Nyalakan sini, oh ternyata lampunya menyala ya. Tinggal nanti siswa mungkin nanti akan mengajukan pertanyaan kenapa gitu kan, kenapa bisa lampunya menyala. Nah, tinggal guru untuk menjelaskan ya, memaparkan kepada siswa penyebab-penyebabnya. Siswa pun bisa diminta mencari literatur kenapa bisa seperti itu. Sejarah Indonesia. Nah, di sini ya tersedia. Nah, ini juga bisa digunakan sebagai bahan pengayaan anak-anak ya. Kita ingin mengajarkan tentang sejarah budaya Indonesia di sini. Jadi ada konten budaya di sini. Lihat selengkapnya. Jadi kita tinggal saja ya Bapak Ibu ya, tinggal kita lihat mana yang cocok dengan materi kita yang ingin kita ajarkan ke anak-anak ya, baik berupa materi pokok kita ataupun berupa pengayaan seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada ya dari berbagai provinsi. Kita coba pilih Pulau Sulawesi ya, apa yang ditampilkan. Nah, Sulawesi Tengah misal. Tentang apa ini warisan budaya. Kita lihat kontennya ada. Oh ternyata ada di sini satu ya tentang suku Bajo. Nah, ini juga bisa dijadikan bahan ya, sumber belajar anak-anak untuk mengenal budaya yang ada di daerahnya sendiri seperti itu. Anak bisa buka ini, kemudian bisa membaca tentang kebudayaan yang ada di sana ya. Tentang apa ini suku Bajo ya. Nah, seperti ini. Sebagai bahan literasi. Nah, selanjutnya balik lagi. Ya, setelah peta budaya tadi, ada juga di sini yang menarik juga ya, yaitu ini buku sekolah elektronik. Ini tentunya sudah kita kenal ya. Dan saya melihat juga seperti Pak Erwin ini sudah menggunakan juga BSE ya. Kemudian diintegrasikan ke Google Classroom-nya. Jadi dia mengirimkan materi yang berupa buku sekolah elektronik. Jadi ini bisa dicari juga lewat fitur pendukung ini.
Jadi buku sekolah elektronik yang sudah disiapkan oleh Kemdikbud. Ada banyak buku-buku di sini. Bisa digunakan oleh guru sebagai sumber belajar yang dipakai untuk siswa ya. Jadi siswa nanti diminta untuk mungkin yang ingin menjelajahi ruang angkasa ya secara maya seperti ini. Kita bisa lihat ini pilihannya ada di sini ya. Tinggal disesuaikan dengan materi kita ya. Dari ruang angkasa misal pelajaran geografi belajar tentang bumi ya atau apa gitu. Nah, ini bisa dipilih di sini. Kalau langit dia tinggal jelajah ini ada apa semuanya, ada rasi-rasi bintang mungkin kan, tinggal melihat apa. Jadi ini menggunakan teleskop, jadi ini betul-betul dari sana ya, dari langit. Nah ini kondisi sekarang ini, kita bisa lihat. Nah mungkin ada tahu ini rasi bintang apa kan. Nah, menunjukkan juga anak-anak kan lebih menarik kan. Seperti itu. Kemudian ada juga misal bentuknya, bentuk bumi. Nah ini bisa dibesarkan, kemudian ya bahwa bentuk bumi seperti ini ya. Nah, anak bisa melihat oh seperti ini bahwa bumi itu kok kenapa banyak sekali warna birunya ya. Jadi bisa disesuaikan saja dengan mata pelajaran kita dan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian kita integrasikan ke dalam rancangan pembelajaran kita. Jadi peran kita guru ini merancang ya, intinya sebenarnya membuat rancangan pembelajaran dan memanfaatkan portal-portal pembelajaran yang ada. Salah satunya ini ya, fitur-fitur yang ada pada rumah belajar. Jadi rancangan yang paling penting. Nah kita mengajarkan tergantung dari rancangan pembelajaran yang kita buat ya. Ini bisa kita manfaatkan sebagai literasi sebelum pembelajaran ya. Nah yang sekarang ini kan sudah ada yang melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah ya. Ini bisa siswa diajak untuk membuka ini sebagai bahan literasi mereka ya, membaca di kelas. Jadi ini berisi tentang karya sastra ya yang bisa ini bisa mencoba membuka ini. Di sini berisi pelatihan-pelatihan ya yang bisa diikuti, pelatihan daring ya yang bisa kita ikuti untuk meningkatkan kompetensi kita ya sebagai guru tentang TK. Mungkin ada. Nah tentunya untuk mengikuti itu juga kita login dulu yang tidak login. Mungkin saya sebenarnya belum login ya, jadi tidak bisa buka dari ini. Kalau kita login ya kita tinggal login saja masuk. Kalau yang belum nanti tinggal daftar ya, tinggal masuk ke daftar gitu. Nah ini masuk. Nah ini ada pelatihannya tadi ya. Pembelajaran berbasis game. Nah kita bisa manfaatkan ini sebagai medianya ya, EduGame. Nah ini apa? Tentunya ini berupa game ya, permainan. Biasanya ini sih untuk anak-anak ini ya yang senang bermain game, sehingga jadi bermain game sambil belajar ya. Kita belajar sambil bermain. Tinggal ini saja ya. Nah ini kita kayak ini petualangan antariksa ya. Kita coba bermain di sini petualangan antariksa, kita coba. Nah nih game edukasi. Oh ini untuk matematika SD kelas 2 ya. Ini yang punya anak kecil bisa mulai ya. Nah di sini dia akan mendarat roketnya gitu kan. Kemudian di atas itu akan ketemu nanti dengan operasi bilangan ya. Kemudian 1 kali 10 dia klik. Oh ini sasarannya. Kemudian dia klik jawabannya ya 10. Kode 8 ya. Kita ketikkan jawabannya menjadi 10 ya, 10. Kemudian kita tebak. Nah itu akan meledak ya karena sesuai jawabannya benar. Zoomnya saya kecilkan sedikit. Nah ini dia targetkan lagi nih 6 kali 2. Itu sudah lewat ya, terlambat. Nah ini merupakan media yang menarik untuk anak-anak. Jadi dia belajar bermain sambil belajar ya, atau belajar sambil bermain ini ya Pak dia. 2 bagi 1, 2. Kemudian dia tembak. Nah ini kan menarik ya untuk anak-anak. Anak-anak ya, anak SMA mungkin masih ada juga suka main ini ya. 35 bagi 5 misal ya, jawab. Tembak. Nah seperti itu. Nah
ini contoh-contoh saja ya, nanti bisa diaplikasikan atau dikenalkan ya. Jika Bapak Ibu mungkin tidak bisa menerapkan ini untuk siswa kita, misalnya kita bisa berbagi dengan teman yang mungkin butuh dengan model pembelajaran ini ya, media ini, itu media game yang bisa dimanfaatkan, tentunya bisa diakses oleh anak-anak juga secara gratis ya, dengan memanfaatkan internet. Itu. Oh, kenal dengan Pak Putu ya? Oh, kenal dong saya dong Pak. Oke deh, supaya nggak lama-lama lagi, boleh dipersilahkan dengan hormat waktu dan kesempatannya kepada Pak Putu Sudama. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Wayan Adi. Cek sound. Saya punya Aman Pak. Iya. Aman ya. Cuman agak sedikit kecil Pak ya. Suara audionya Bapak. Tes cek 1 2. Sip. Oh iya boleh. Terus melilit di leher ini bisa tagatin. Iya aman Pak. Oke, terima kasih Pak. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam cerdas, Poso, Maroso. Bapak Ibu yang saya hormati, moderator Pak Wayan Adi juga yang saya banggakan, kepala sekolah yang saya hormati, yang terhormat ada kepala sekolah Ibu Indra sebagai calon duta rumah belajar, sahabat belajar saat ini, sukses Bu, kebanggaan SMA 3. Terima kasih. Apapun yang terjadi demi SMA 3 di Kemendikbud sudah mulai indah-indah warnanya. Mudah-mudahan semakin hari semakin bercahaya sehingga nanti dampaknya semua ke peserta didik. Pelayanan kita semakin maksimal. Oke. Terus ini materinya supaya saya tidak terlalu lama, saya punya waktu tinggal 38, berarti 20 menit cukup lah ya, 15 menit saja kayaknya cukup karena saya langsung mengaplikasikan, mengintegrasikan bagaimana rumah belajar ini dalam pembelajaran. Saya share screen Pak Adi atau gimana? Atau Ibu Indra yang share screen kan? Oh, saya pindahkan host dulu Pak ya? Iya. Atau Ibu Indra sharekan materi saya ada di situ, boleh. Saya tinggal cuap-cuap aja. Oh, pindah host saja dulu, nanti sebentar saya pindah, boleh juga. Sambil menunggu Bapak Ibu. Oh iya. Tes cek, oke. Sudah saya screen saja. Mana saya punya materi. Oke, ini. Mudah-mudahan bisa nampak dengan jelas. Integrasi. Gimana Bapak Ibu, nampak di layar belum? Iya Pak. Sip. Sudah ya? Baik Bapak Ibu sekalian, saya ingin men-share sedikit saja materi tentang bagaimana mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Dalam hal ini lebih spesifik bagaimana memanfaatkan rumah belajar. Mau tidak mau Bapak Ibu, secara teori sih antara teori dengan praktek itu tidak ada bedanya. Namun dalam praktek, teori dan praktek itu adalah hal yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Untuk tugas kita guru di era sekarang ini, abad 21, Bapak Ibu lihat sendiri, ini tugas kita guru. Wajar ya Bapak Ibu, karena sekarang sudah kita integrasikan yang namanya teknologi semenjak tahun 1980-an kalau tidak salah, ingat saya. Setiap saat itu harus mengakses web, membangun paradigma baru, tidak lagi kembali ke zaman dulu. Kemudian bagaimana menata yang namanya keterampilan abad 21, sipor. Sekali waktu jangan lupa pulang di rumah Bapak Ibu ya, nanti rumah tangganya yang diingat. Pedagogik ini. Terus Bapak Ibu sekalian lebih kreatif dan selalu mempublis apa-apa yang kita punya, berbagi
bagaimana informasi itu kita kelola dengan baik, kemudian senantiasa kita berpikir tentang pembelajaran dan konsep pembelajaran, dan terakhir adalah berdampak pada saat ini. Saya kemarin baca-baca, saya kumpul lebih kurang 9 masalah tentang pendidikan. Saya lompat aja Bapak Ibu ya, tidak mau berurutan karena materinya ini sebenarnya luas sekali, jadi saya coba kumpul. Mudah-mudahan ini terbangun paradigma kita, ternyata seperti ini. Saat ini PJJ, fungsi kontrol kita terhadap anak didik itu sudah hampir tidak ada sama sekali. Bahkan anak didik jadi kehilangan motivasi. Bahkan kemampuan anak didik itu tidaklah sama. Ada yang ada yang ekonominya bagus, diajar satu kali dia ngerti, kayak belajarnya pun berbeda gitu. Dikerjain nomor 8 kok di rumah. Perbedaan latar belakang sosial ekonomi dan budaya itu pun menjadi masalah. Belajar juga tidak terpantau. Kadang anak-anak dia kemari, tidak pernah dia join grup, bergabung-gabung kelas, orangnya di mana? Orang tuanya seperti yang mungkin masih ada mikrofonnya sebentar aktif, boleh dimatikan atau di-unmute terlebih dahulu supaya lancar materi hari ini. Atau mungkin pada siapa host saat ini ya, di ruang guru, supaya bisa di unmute saja. Kayaknya masih sama Ibu Indrawati deh. Oh, sama saya. Hostnya deh. Oh, sama saya Pak Aji. Oh iya, oh bisa di unmute aja deh Pak kalau gitu Pak. Kita cari dulu di mana dia. Mungkin yang di depan layar sedang tidak perhatikan mungkin ya, gambar mikrofonnya kan kecil sekali kan di bawah nih. Dah Pak. Terima kasih Pak. Bentar. Oh ya dah. Saya lanjut, orang tua sibuk, bahkan anak juga ikut-ikut sibuk kerja, kayak mencari gawai dipakai bergantian. Kalaupun dia punya sendiri, ya kerjaannya lain. Dia lebih asik dengan Junin, Fight, MOBA, atau Free Fire. Semua itu menjadi masalah. Bahkan internet, tadi saya berapa kali terlempar karena internet tidak stabil, tidak punya pulsa. Saya pikir itu masalah kita bersama Bapak Ibu ya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, ini perlu kita tinggal cara pandang lama kita tentang pembelajaran sebagai seorang guru ini, kita mau tidak mau kita harus tinggal. Dulu kan kita yang penting tahu ngajar, kuasai materi, masuk kelas, selesai tujuan. Tapi sekarang ini tidak seperti itu Bapak Ibu ya. Misha Kohler itu dalam sebuah penelitiannya yang dia publis tahun 2006, teknologi kenal setelah tahun 80-an, maka tidak mau dunia luar sana itu teknologi dia sudah integrasikan ke dalam pembelajaran. Nah, kita pun Indonesia tahun 2007 itu sudah menyatakan dengan payung hukum Permendikbud 16 tahun 2007 tentang standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Pedagogi dan profesional itu TIK itu masuk di dalamnya. Nah, 2007 kita sudah terbitkan. Nah, 2020 baru kita laksanakan. Lebih kurang terlambat kita 10 tahun lebih. Di mana mengintegrasikan pedagogi itu yang disebut dengan pengetahuan KTKP, ya, pengetahuan konten, pedagogi, dan teknologi. Bagiannya sangat kecil, namun punya peran strategis yang menjadi inti dari kegiatan pembelajaran kita saat ini. Nah, nanti bagaimana kita mengintegrasikan dalam PJJ ini, ya, itu nanti saya akan munculkan dalam RTP. Bapak Ibu, piramidanya Agile dengan Agile Deal, ya. Selama ini kita memberikan tugas kepada anak-anak, ya paling yang poin pertama membaca. Ingat, kemampuan yang diterima oleh anak itu hanya 10%. Kita tingkatkan
dengan video, berarti 30%. Ya, sesekali kita mempersuruh anak-anak melakukan demonstrasi, ya benar, sudah meningkat 50%, lumayan. Tapi bagaimana kalau kita cuma kirim modul, suruh anak kerjakan tugas, ya wajarlah anak-anak itu hanya terima 10%, walah nggak ada manfaatnya, besok sudah nggak duit dia. Sebaiknya pembelajaran aktif, berpartisipasi langsung dalam kegiatan workshop, merancang pembelajaran kolaboratif atau melakukan simulasi. Bagian yang berikut yang ke-70%, merancang dan menampilkan presentasi atau eksperimen ini yang saya pernah berikan. Namun ya itu terjadi bahwa anak-anak kita belum sampai ternyata. Hal ini karena terjadi karena apa? Tidak menjadi pembiasaan. Next, Bapak Ibu, bagaimana mengintegrasikan itu? Saya langsung potong kompas, saya tidak akan bahas panjang lebar. Nanti itu masalah pembelajaran yang bermakna itu masih ada kajian teorinya yang panjang lebar. Karena saya sampaikan ya lebih kurang 10-20 menit paling lama saya sudah selesai sampaikan materi intinya. Bapak Ibu, edaran Mendikbud 14 2019 tahun lalu, ya, RPP itu sudah disederhanakan, bukan RPP satu lembar ya, tapi kalau sebut satu lembar ya, dan sebentar ini saya buat juga satu lembar gitu. 3 intinya Bapak Ibu, ada tujuan pembelajaran, skenario, dan penilaian. Yang terpenting ini ketiga-tiganya sebenarnya harus terintegrasi, saling sambung, match. Nah, gimana nanti RPP-nya dan lain sebagainya ada saya contohkan di sini ya Bapak Ibu. Terus dalam hal ini yang pertama sekali kita lihat, kita perhatikan itu adalah KD, materinya apa. Disinilah pinter-pinternya kita yang namanya pedagogi itu kita kuasai. Ternyata saya harus membutuhkan praktek buat anak didik. Ya, kelas 12 lalu yang saya tahu Pak Haji menyuruh anak didik membuat praktek mandiri. Ini tinggal kita simulasi saja. Nah, itu luar biasa. Anak-anak membuat video kreativitasnya sendiri, senang dia belajar, dia tahu kontennya, akhirnya seperti apa. Saya coba langsung tampilkan Bapak Ibu, ini RTP saya buat tadi malam, materi juga saya buat tadi malam ya dalam keadaan darurat. Saya cuma bantu Ibu Indra, semoga berhasil, kedepannya seperti apa Ibu Indra, sukses selalu, mudah-mudahan sudah tampil di layar ya. Bapak Ibu, saya coba, nah ini RPPJJ, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh Kimia kelas 11. Kok langsung lompat ya. Ini dengan saya buat langsung LKPD-nya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya turunkan pelan-pelan, artinya larutan elektrolit dan elemen elektrolit. Maaf Pak Putu. Mohon maaf Pak, mungkin sepertinya tadi sempat berpindah layar ya. Oh, ini sepertinya dia stuck. Share dulu. Iya, tidak muncul ya Pak. Iya. Tunggu saya stop share dulu, baru saya share ulang ya. Iya. Ini dia. Oke. Sudah ada? Ya. Halo. Sudah Pak, aman Pak. Sudah ya. RPPJJ, Kimia kelas praktik 10. virtual rumah belajar. Ya. Virtual rumah belajar, larutan elektrolit dan non elektrolit. Tim kimia SMA Negeri 3 Poso. Ini agak sendat-sendat, berarti memang agak berat ya. RPP-nya, oke, ini ya. Kurang besar, saya besarkan lagi. Next, ya. Gimana membuat tujuan? Saya awali dengan pendahuluan. Pendahuluan ini selalu saya siapkan, artinya apa-apa yang harus saya perbuat agar supaya nanti dalam pembelajaran ini bisa berjalan dengan maksimal. Seperti menyiapkan bahan ajar, berformat PDF. Ini bahan bukan praktik melalui virtual belajar, misalkan link-linknya sudah ambil. Menyiapkan LMS Google Classroom, saya ambil yang paling sederhana Google Classroom. Kalau menggunakan kelas Maya juga bisa bagus gitu. Tahun lalu saya gunakan kelas Maya, ada keterbatasan karena mungkin dia masih kecil dia berikan. Upload materi LKPD, menambahkan komentar kelas,
dan menyimpan kode kelas. Kemudian menyiapkan kuis dalam bentuk Google Form karena ini terintegrasi. Ya paling tidak 5 pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda. Pertanyaannya juga jangan yang sederhana Bapak Ibu, nanti bagaimana membuat soal karena saya sudah memiliki soal-soalnya yang meningkat host higher order thinking skill. Jadi dalam hal ini membuat soal itu 20 dikali setengah sama dengan berapa? Itu tingkatan yang sederhana matematikanya. Kemudian buatlah yang lebih tinggi. Bangun di bawah ini yang diarsir yang menunjukkan. Belantorangin boleh ibu sentar di mana? Dan nambah ajar tuh orang di sini Ya, minta maaf karena mungkin dia ibu-ibu. Terus tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya paling tidak di sini mencirikan ketiga ranah yang akan kita capai. Melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui Google Classroom yang diintegrasikan dengan praktik secara virtual dengan memanfaatkan laboratorium rumah belajar serta peserta didik dapat. Nah, ini sudah masuk ke konten. Ya, ini membedakan fenomena, kemudian nanti gejala dia bisa mengamati di sini. Ini keterampilannya di sini saya mintakan. Kemudian di bagian ini menjelaskan perbedaan. Ini juga sudah masuk kepada tingkatan analisis. Ketemu dia di KD4. Jadi KD3 dengan KD4 otomatis muncul. Sederhana Bapak Ibu, saya tidak terlalu banyak menyajikan apa-apa. Pendahuluan menyampaikan salam, memberikan informasi petunjuk supaya PD bergabung ke LMS Google Classroom dengan kode kelas bla 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 melalui pesan atau chat grup WhatsApp. Kegiatan intinya begitu peserta didik berada di dalam LMS, kita sambutlah dengan ya macam di chat dalam menu forum, meminta peserta didik bergabung supaya memberikan komentar, saling memberi salam. Informasinya ya saya berikan cuma contoh sekedar saja. Selamat belajar anak-anak cerdas, mohon membalas komentar ini bila kalian sudah bergabung di LMS ini ya. Silahkan baca materinya yang ada dalam LMS ini, kemudian kalian menuju ke menu tugas. Menu kelas ya, baca baik-baik LKPD tersebut. Jika ada yang belum dipahami, silahkan berkomentar melalui menu forum. Jika sudah paham, ikuti penunjuknya dan lakukan praktik. Di beberapa tempat kita tampilkan supaya tidak menuju satu tempat saja. Jadi anak-anak bisa. Gitu. Catat hasil pengamatan kalian dalam kertas lembar seperti tabel dalam LKPD. Sebelum mengakhiri kegiatan, jangan lupa untuk mengikuti kuis. Peserta didik sebelum mengakhiri pembelajaran pastikan telah menyelesaikan kuisnya. Nah, kegiatan akhir, jadi di sini kita sudah langsung melakukan penilaian. Dia belajar secara mandiri, bertanggung jawab atas kegiatan belajarnya secara sendiri. Kemudian dia mengerjakan aktivitas apa yang dia lakukan secara terpandu. Di akhir dia mengikuti kegiatan yang namanya kuis. Setelah selesai, mohon kepada peserta didik sebelum mengakhiri pembelajaran memberikan komentar mengenai ya, ini yang kita minta, hal yang menyenangkan dalam pembelajaran ini, kesulitan apa yang dihadapi dalam belajar, materi mana yang belum kira-kira kalian pahami dan sebagainya. Nah, inilah bahan refleksi, mereka tuliskan di kolom komentar. Terus penilaian sikapnya di mana? Bapak Ibu, kita cuma lihat saja, oh ternyata anak didik itu punya tanggung jawab atas belajarnya secara mandiri, dan ini menjadi kebiasaan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, penilaian keterampilannya adalah produk isian LKPD, benar, karena di situ nanti lihat LKPD-nya Bapak Ibu. Penilaian pengetahuannya ya kuis. Nah, cuma soal-soal ini saya belum buatkan, kalau LKPD-nya sudah ada Bapak Ibu. Materinya sudah ada sama Ibu Indra, nanti di-share LKPD. Ini tinggal buat sendiri. Tujuannya menguji daya antar listrik berbagai larutan melalui praktik laboratorium virtual rumah belajar. Petunjuknya ini Bapak Ibu tidak langsung serta-merta. Jadi ini adalah tahapan-tahapan tulis dan selalu berdoa. Ini intinya
Bapak Ibu, kita sudah selalu mengarahkan kepada religius sebelum melakukan aktivitas. Lagi ya, kira-kira sebelum memulai perang sifat larutan elektrolit dan non panduan ini sampai akhir sebelum kalian melakukan praktek. Jadi dia membaca dulu sebelum dia praktek. Kemudian, nah ini saya suruh buat. Siapkan kertas kosong dan buatlah tabel seperti di bawah ini. Nama siapa, kelas, tanggal. Cuma di sini saya kurang tambahkan setelah selesai mengerjakan mengisi tabel ini, foto kemudian alport. Jawab pertanyaan, larutan diuji, bla bla. Karena ini kita sesuaikan nanti dengan hasil pengamatan mereka di kemudian Bapak Ibu silahkan kalian mengklik memulai praktek, akan menemukan tampilan gambar seperti di bawah ini gitu. Setelah kalian mengklik atau memulai praktek akan menemukan tampilan gambar. Nah, gambar tampilan yang ada pun kita sudah berikan petunjuk. Silahkan kebetulan saya sudah ambil. Jadi nomor 1 itu dulu, nomor 1 dulu ya. Nomor 1 itu ada petunjuknya. 1 itu berarti klik untuk memilih larutan yang diuji. Jadi bisa diubah-ubah. 2 larutan bla 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 dan seterusnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oh ternyata nanti kalau saya praktek saya menemukan begini. 4 dan 5 ini yang diamati gitu. Kemudian setelah itu 6. Nah, ini ada 6. Setelah semua larutan diuji, silahkan latihan soalnya. Soalnya juga bagus-bagus Bapak Ibu ya. Saya pikir hanya itu Bapak Ibu ya. Setelah selesai praktik, tulis jawaban pertanyaan di bawah ini pada tabel yang telah kalian siapkan tadi. Di bawah tabel tadi ada beberapa pertanyaan 1, 2, 3 dan seterusnya. Sebelum mereka foto dan kemudian kirim. Ada beberapa pertanyaan sudah muncul pertanyaannya. Jadi nanti dia sudah baca gitu. Siap-siap praktik, apakah kalian sudah memahami semua petunjuk di atas? Jika sudah siap, let's go, kita praktek. Ya tinggal mereka klik aja ini Bapak Ibu. Begitu mereka klik semua ini akan muncullah namanya larutan lab rumah maya, laboratorium rumah belajar. Nah ini dia. Sederhana sekali Bapak Ibu sekalian ya. Kita hanya memanfaatkan teknologi sebagaimana masih muncul tadi ya, dia langsung masih muncul Pak, dia berganti ke virtual laboratorium. Iya. Nah, tinggal dia klik di sini. Oh ini tadi gambar yang ditampilkan di LKPD, saya klik ini. Sekarang garam. Oh diminta mana? Oh rumus kimianya Na. Geser, klik aja. Oh ternyata nyala lampunya. Wah ini rame ini. Oh iya mama iya, dah heboh sendiri dia. Dia panggillah mbahnya, mbah sini mbah, dilihatin nyala lampunya mbah gitu. Ya ternyata anaknya punya peranan bla 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 dan seterusnya Bapak Ibu ya. Ini hanya contoh, semoga bermanfaat buat ibu kita dan semua teman-teman. Ya saya hanya membagikan sedikit apa yang bisa saya bagi. Oh iya, saya berpindah ke ini tadi. Saya harus share ulang. Mana tadi? Oh ini ya. Saya share ulang, Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Itu yang saya berikan karena nanti. Ya. Sudah selesai Bapak Ibu, LK-nya saya sudah tunjukkan bagaimana menghitung LK sampai ke LKPD dan seterusnya. Yang terakhir, Aini titipan salam, thank you dan terima kasih. Semoga bermanfaat buat Ibu Indra, buat teman-teman kita sekalian. Ya, minta maaf masih banyak kekurangan dalam LKPD saya tersebut karena tadi malam saya menyusun ya lebih kurang hanya beberapa jam dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
semoga bisa berbagi buat kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator Pak Adi. Selanjutnya saya kembalikan juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Putu sudah atas materinya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi sudah diberikan contoh lagi ya. Sudah ada penyampaian materinya, sudah beserta contoh pengintegrasian rumah belajar. Jadi mungkin Bapak Ibu jika ada yang mau langsung menerapkan, boleh langsung menghubungi ke materi. Oh ya, tidak lupa juga buat Bapak Ibu peserta webinar sekalian yang saya hormati, boleh dicek kolom chatnya, room chatnya. Di sana kami membagikan link untuk mengisi presensi, untuk mengisi absen ya. Jadi boleh tolong dicek kemudian diisi. Jika sudah, mungkin kita berlanjut ke acara selanjutnya ya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yaitu adalah tanya jawab. Mungkin jika ada beberapa hal yang Bapak Ibu berkenan atau misalnya ada yang belum dipahami, boleh mengajukan melalui raise hand, itu raise hand, angkat tangan, atau diketik melalui room chat, atau Pak Mas langsung angkat tangan ya Pak Mas Riri ya. Oke deh, karena ini perdana langsung ya, boleh silakan Pak Mas Ruri, kepada siapa pertanyaannya akan diajukan dan pertanyaannya silakan Pak. Kepada Pak Lekku, Bapak Sudama. Ya Pak, silakan Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini ketika pas setelah tadi itu pemberian di LKPJ tadi, di situ ada satu kalimat yang sangat-sangat saya pleasure, saya sangat stabilo tadi. Di situ ada bertanggung jawab atas dirinya sendiri tadi itu. Di situ itu kalimat itu seger dan sedikit menyengat tapi asik. Nah, namun di situ tadi ada beberapa kalimat yang ada kalimat tersebut yang memotivasi saya sehingga nantinya kita mulai dari mendesain materi, kemudian mengintegrasikan ke sebuah FPP, kemudian lantas langsung diintegrasikan lagi ke LKPJ-nya tadi itu. Di situ nanti ada saya tadi itu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, lipatan-lipatan bagaimana dia termotivasi oleh mbahnya tadi itu, sehingga di situ justru mungkin saya mohon lagi yang sedikit dipres, atau mungkin juga mungkin ada masukan lagi tambahan, bagaimana caranya istilahnya mungkin kita juga istilahnya siap untuk mendesain, untuk memancing anak-anak, bagaimana caranya dia bertanggung jawab atas pekerjaan dan apa yang dia lakukan lagi. Terima kasih, matur suksema Pak. Masih mute Pak Adi. Walah, sudah diklik padahal ternyata. Ya, terima kasih Pak Mas Ruri atas pertanyaannya. Jadi gini, gimana kita Bapak Ibu pemateri sekalian, apa kita tampung pertanyaan atau langsung mau dijawab, ditanggapi? Saya serahkan kepada Bapak Ibu pemateri deh. Oh iya, saya langsung saja ya. Mudah-mudahan tidak banyak. Iya, sip. Terima kasih Pak Mas. Kalau iya, makasih Pak Adi, terima kasih Pak Mas. Mohon izin Pak Ketek, Ibu Indra, mohon izin saya langsung lagi. Jadi Pak Mas begini, sebenarnya ini materinya ada tersendiri lain, yang namanya itulah disampaikan kemarin dalam kurikulum Peraturan Menteri 719 tentang perubahan kurikulum, penyederhanaan kurikulum, maaf salah sebut, penyederhanaan kurikulum. Sebelum melaksanakan pembelajaran itu ada namanya asesmen. Jadi ada asesmen asesmen diagnostik, ada diagnostik awal dan ada diagnostik berkelanjutan, berkala gitu. Sebenarnya itu materinya tersendiri di situ. Dan memang yang dituntut itu
adalah menumbuh kembangkan semangat pembelajar sepanjang hayat. Dan memang itu yang disampaikan kepada tujuan dari pembelajaran kita adalah dari segi sikap, itu yang harus kita tumbuh kembangkan gitu. Untuk konten itu kalau dari Prof, mudah-mudahan saya tidak salah sebut, saya lupa lagi namanya, beliau itu menulis buku bahwa konten atau materi pembelajaran itu adalah sarana untuk mengembangkan proses kognisi. Nah itulah memang sasaran kita Bapak Ibu sekarang. Pembelajar mandiri, pembelajar sepanjang hayat gitu. Karena apa, teknologi sekarang sudah ada. Terus bagaimana dengan pembelajaran mata pelajaran lain? Bahasa Inggris juga demikian Pak, boleh. Misalnya saya cuma memberikan contoh, Bapak membuat video atau mungkin video animasi atau mencari apa, posting di Google Classroom, topiknya misalnya Bapak untuk meminta anak topiknya misalnya tema itu dengan baik, coba kalian tuliskan di mana kalimat atau kata yang mengandung makna, misalnya past future tense atau past present tense bla 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 gitu, sedikit jadi silakan tulis di lembar kertas lembar, kemudian silakan kalian output misalnya. Nanti Bapak Ibu sebenarnya intinya adalah ini semua adalah menjadi pembiasaan kita yang membiasakan anak-anak untuk belajar seperti itu, sehingga mudah kok cuma dengarkan, aduh saya tidak ngerti. Nah anak-anak sekarang ternyata lebih mahir Bapak Ibu. Dia gunakan itu Google Dictate, dia dengarkan suaranya dengan lain sehingga Google mengetik sendiri kalimatnya, kemudian dia coba translate, dia bisa hubungkan jadinya gitu. Banyak sekarang aplikasi, dia memanfaatkan teknologi untuk mencapai tujuannya gitu. Sehingga mau tidak mau dengan sendirinya mereka belajar. Itulah artinya bahwa apapun yang mereka manfaatkan dengan ada yang di sekitar dia tetap belajar dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugas belajarnya itu. Begitu sudah selesai, kita tetap memberikan. Intinya hanya itu saja. Banyak orang, jadi terima kasih banyak Pak Mas. Terima kasih Matur Suksema. Bisa bermanfaat. Terima kasih Matur Suksema. Iya. Jadi sudah langsung ditanggapi ya Pak Mas Ruri ya pertanyaannya. Semoga dapat dipahami. Kalau begitu tanpa mengurangi rasa hormat saya Bapak Ibu sekalian, ini saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom chat. Ini dari Bapak Erwin Mowose SPH. Beliau menanyakan apakah yang dapat mengikuti program guru pembatik ini hanya guru yang statusnya pegawai negeri sipil. Nah ini kayaknya lebih cocok kalau mungkin Bapak Kepala Sekolah masih bergabung sama kita, atau mungkin Bapak Ibu pemateri yang dapat memberikan penjelasan seputar pertanyaan dari beliau. Saya persilahkan mungkin jika ada yang bisa menerangkan apakah yang dapat mengikuti program guru pembatik ini hanya guru yang statusnya adalah pegawai negeri sipil. Mungkin dipersilahkan kepada kalau nggak ada Pak Kepala Sekolah Ibu Indrawati deh ya. Oke, terima kasih Pak Adi. Silakan Ibu. Jadi Ibu. Program pembatik ini berlaku untuk semua ya, tidak hanya MPNS saja, malah yang kemarin itu ada yang terpilih juga duta rumah belajar itu dari yang guru-guru honor ya. Nah banyak guru-guru honor kan masih banyak kan yang muda-muda, jadi itu biasanya semangatnya lebih ya, yang lebih tinggi lagi daripada yang guru-guru PNS ya, bisa saja seperti itu. Nah itu terbukti juga ada duta-duta rumah belajar ya yang dari guru-guru honor Pak. Jadi tidak usah khawatir ya. Di sini berlaku untuk semua guru. Jadi silakan dibuka saja itu fitur PKB tadi bisa dibuka dan tinggal dilihat di sana ada banyak diklat-diklat yang bisa termasuk diklat pembatik ini ya. Jadi bisa. Dan SRB yang sekarang juga ini banyak dari guru-guru honor juga yang Sulawesi Tengah ini yang masuk sampai ke level 4 ini. Itu Pak Erwin. Jadi semangat ya Pak Erwin ya.
Ya, makasih Bu. Boleh saya bertanya lagi? Lanjut Pak, ya. Pak Adi. Ya, jadi begini, kemarin saya sudah coba masuk mendaftar, sudah masuk, ya sudah diminta nomor WA untuk dimasukkan di grup WA. Tapi sampai sekarang itu saya tidak pernah dapat apakah saya sudah masuk grup WA calon guru pembatik. Jadi sampai sekarang, padahal lalu saya sudah daftar. Makanya saya bertanya apakah memang guru non PNS itu belum diakomodir. Jadi itu. Lalu saya sudah coba masuk tapi belum ada konfirmasi dari pihak yang menyelenggarakan. Oke, itu saja. Kasih. Ya, jadi kalau ingin ikut itu, ya Pak Erwin dan guru-guru yang lain bisa coba buka laman ini juga ya, laman Simpatik. Ya, simpatikbelajar.kemdikbud.id. Di sini. Nah, nanti setelah kita daftar itu memang kita akan menunggu dulu konfirmasi dari sana ya. Di sini lihat peserta terlatih ya, jenis pelatihannya. Nah, di sini ada pelatihan-pelatihan yang bisa kita ikuti. Kalian kemarin daftarnya bulan apa, Pak? Sudah tahun lalu Ibu, sebelum COVID. Oh gitu. Sebelum COVID. Bapak bisa ini kan, Bapak sudah login kan? Sudah punya akun di Simpatik. Ya. Nanti tinggal Bapak cek kembali pelatihan Bapak, misal di sini kan Bapak temukan pelatihan. Jadi kita misal sudah punya akun kan, kita masuk dulu dengan akun kita, kemudian kita masuk. Mohon maaf Ibu, layarnya belum di screen. Layarnya maaf. Lupa. Pak Adi enggak kode-kode saya, Pak. Oke, seperti ini. Ini kelihatan sudah ya? Jadi setelah Bapak nanti masuk di akun Simpatik, nanti Bapak tinggal cek di sini. Di pelatihan Bapak kan ada atau tidak di sini. Misal pelatihan saya. Di sini ada konfirmasi apa kita diterima atau tidak, karena biasanya kan dia dibatasi jumlahnya Pak ya. Tapi biasanya kalau ada level itu juga ada gelombang-gelombangnya. Jadi kadang gelombang 1 kita mendaftar, misal ternyata pesertanya sudah penuh kan, nah, kita bisa cek kembali lagi di gelombang berikutnya. Biasanya kemarin ini gelombang 15, saya menyesuaikan waktu saya juga, jadi saya ambil yang gelombang 15 waktu itu. Jadi Bapak tinggal cek di sini di pelatihan yang Bapak ikut, kemudian lihat di sini statusnya. Kita menunggu konfirmasi ya, kemudian kita bisa masuk detail. Masuk detail itu nanti kita bisa lihat apakah kita sudah diterima di kelas atau belum. Jadi sekilas model daring ya, pelatihan daring seperti ini. Jadi ada 30 peserta, Sulawesi Tengah ini yang level 4-nya. Nah, di sini nanti ada statusnya diterima sebagai peserta. Nah, kalau sudah diterima maka kita tinggal masuk kelas. Jika belum di sini, jadi kita harus rajin mengecek juga. Kalau sudah daftar itu, cek lagi, atau kita bisa tanya kenapa belum masukkan grup PA gitu kan. Nah, kita tinggal masuk ke kelas ini saja. Terbukalah kelas kita dengan modul-modul yang ada. Jadi kalau belum ini, kita coba lagi daftar di gelombang berikutnya. Kemarin tuh sampai berapa gelombang itu ya? Lumayan banyak. Oke, baik ya. Jadi mengingat waktu kita sudah mendekati hampir jam 12 nih Bu, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Bagaimana Ibu Indra? Ya, boleh. Oh iya. Jadi supaya bisa istirahat, melanjutkan aktivitas yang lain buat Bapak Ibu peserta sekalian. Jadi beberapa materi yang sudah disampaikan, ada 2 pada hari ini. Jadi kalau boleh saya meninjau kembali, yang pertama sudah disampaikan di awal oleh Ibu Indrawati mengenai pengenalan portal pembelajaran rumah belajar. Jadi sebenarnya rumah belajar ini buat Bapak Ibu peserta sekalian yang sudah akrab sama Google Classroom atau LMS lain misalnya, atau Kuiper, sebenarnya pada prinsipnya sama ya. Karena dapat menghandle dan melaksanakan juga yang namanya kelas digital atau kelas maya, sumber-sumber belajarnya juga sudah ada.
Namun kalau boleh saya menyampaikan keunggulan atau kelebihan dari portal rumah belajar ini sendiri yang tidak dimiliki oleh beberapa LMS lain, itu karena adanya yang namanya laboratorium maya sebagai fitur utama. Yang dapat dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian pada materi yang kedua juga sudah disampaikan tentang pengintegrasiannya, penerapannya, rumah belajar ini ke dalam pembelajaran jarak jauh baik dari RPP-nya beserta LKPD-nya sekaligus yang disampaikan oleh Bapak Putu Sudama. Nah, jadi inilah perkembangan teknologi saat ini ya Bapak Ibu ya. Kalau saya boleh menyampaikan pendapat saya, sebenarnya kita saat ini sudah tidak lagi berada pada kondisi 4.0 di mana industri beralih ke digital. Tapi kalau saya boleh mengutip pernyataan dari mantan Perdana Menteri Jepang, Bapak Shinzo Abe, saat ini sebenarnya masyarakat dunia itu sudah mulai masuk ke daerah atau ranah yang 5.0, di mana setiap sendi-sendi kehidupan, setiap bidang itu sudah mulai masuk ke digitalisasinya masing-masing, termasuk pendidikan juga ternyata. Dibuktikan dengan pemanfaatan rumah belajar dalam pembelajaran jarak jauh, ini semuanya betul-betul digital. Yang dulunya pembelajaran atau keadaan kelas kita hanya berkutat pada pedagogik dan konten, sekarang sudah mulai masuk lagi yang namanya teknologi, bahkan sudah bisa dilaksanakan secara full daring atau full online gitu. Ya baik, ya, inilah terakhir pertemuan kita pada webinar kali ini. Lebih dan kurangnya saya mewakili seluruh panitia, seluruh pemateri mengucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah perbuatan yang mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu peserta sekalian, mohon dimaafkan. Semoga kita dapat bertemu lagi pada sesi webinar selanjutnya. Dengan untuk itu terakhir saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Maroso. Dan selanjutnya room meeting ini diserahkan sepenuhnya kepada Ibu Indrawati selaku host. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Adi. Terima kasih banyak. Sukses selalu Pak Adi. Sukses, makin penasaran sama pembatiknya. Saya pikir kemarin pembatik itu ternyata kayak orang yang ngebatik, ternyata kepanjangan dari pembelajaran berbasis TIK ya. Iya Pak Adi. Saya siap membantu Pak Adi yang bisa dibantu. Jadi silakan tanya saja apa yang siap, terima kasih banyak. Pak. Modul Ibu. Ya, modul, jadi kita jangan lupa. Oh iya, insya Allah Pak Arwi nanti dibagikan modul. Di sekolah Pak ya, boleh ya? Ya, kalau begitu saya pamit, mohon undur diri meninggalkan room meeting terlebih dahulu Ibu ya. Terima kasih juga semuanya Ibu Indrawati, Bapak Ibu. Ya Pak Adi. Saya pamit juga ya Bapak Ibu, terima kasih sudah hadir. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.